wabarakatuh, dan saya persilakan Menko Perekonomian untuk memberikan penjelasan. Terima kasih Bapak Menko Marinvest, Pak Luhut, yang kami hormati Bapak Menteri Kesehatan, Bapak Ibu, teman-teman media cetak dan elektronik. Pertama, dapat kami laporkan bahwa evaluasi PPKM luar Jawa Bali yang baru saja dilaporkan kepada Bapak Presiden, yang pertama tadi disampaikan bahwa indikator kita sudah baik, yaitu per 1 juta penduduk ada 4,6 kasus secara nasional, dan juga dari data dari Nikkei Recovery Index, Indonesia terbaik di antara ASEAN, Indonesia nomor 54, dan negara ASEAN lain misalnya Singapura di 70, Malaysia 102, dan Thailand di 109. Kalau kita lihat dari pulau per pulau, di Sumatera recovery rate-nya 95,55%, kemudian fatality rate-nya di 3,56, dan per tanggal 9 kemarin sudah turun 94%. Nusa Tenggara recovery rate-nya adalah 96,99%, fatality rate-nya di 2,34, dan sejak tanggal 9 kemarin, 9 Agustus, turun 95%. Kalimantan recovery rate-nya 95,9%, fatality rate-nya 3,16%, penurunannya 93,18%. Sulawesi recovery rate-nya di 96,05%, fatality rate-nya di 2,63%, dan sudah turun 90,90%. Kemudian di Maluku Papua recovery rate-nya 95,75%, fatality rate-nya di 1,75%, dan penurunan 88,86%. Kemudian asesmen terjadi perbaikan secara minggu per minggu dari 27 provinsi di luar Jawa Bali. Tidak ada di level 4, sudah tidak ada lagi, 3 provinsi di level 3, 22 provinsi di level 2, serta 2 provinsi di level 1, yaitu Kepri dan NTB. Khusus untuk transmisi komunitas dari 27 provinsi, 3 provinsi di level tingkat 2, sedangkan 24 provinsi di level tingkat 1, dan minggu ini terjadi penurunan di 2 provinsi, yaitu Bangka Belitung dan NTB. Selanjutnya, dari asesmen mingguan di kabupaten kota di luar Jawa Bali, dari 386 kabupaten kota, 1 kabupaten kota masih di level 4, dan 38 kabupaten kota di level 3, dan terdapat 278 kabupaten kota di level 2 dan 69 kabupaten kota di level 1. Dari asesmen yang masih naik hanya 1 kota, yaitu kota Sabang, karena data mengenai jumlah kematian yang masih ada peningkatan. Kemudian kalau kita lihat di level 1 juga terus meningkat dari 52 kabupaten kota menjadi 69 kabupaten kota. Kemudian di 6 kabupaten kota yang menerapkan PPKM level 4 di luar Jawa Bali, dibandingkan periode minggu lalu di 5 Oktober, terdapat 2 kabupaten yang turun levelnya atau mengalami perbaikan, yaitu di Kota Padang dan Banjarmasin. Kemudian positivity rate juga 5 kabupaten turun di Pidi, Bangka, Kota Padang, Bulungan, dan Tarakan. Kemudian target pemeriksaan tercapai di kabupaten kota. Yang tidak tercapai adalah Pidi, Banjarmasin, dan Bulungan. Vaksinasi 4 kabupaten kota rata-rata di bawah nasional, dan juga yang terkait dengan lansia di 4 kabupaten tersebut. Kemudian terkait dengan evaluasi penyelenggaraan PON Papua per tanggal 10 Oktober, hari ini nanti diupdate oleh Pak Menteri Kesehatan, sekitar 83, dan yang sampai dengan kemarin itu ada 65 yang terkonfirmasi positif, atletnya 72%, officialnya 23%, coach 1,5%, wasit 1,5%, dan di situ masuk wartawan, di situ masuk di sana yang meliput. Kemudian positivity rate-nya 1,45%. Kemudian terjadi di semua kota, baik di Jayapura,
Kabupaten Jayapura, Mimika, dan Merauke. Beberapa atlet yang cabur yang cukup banyak atau 9 yaitu judo, sepatu roda, kemudian 7 motocross panahan, dan kriket. Yang lain antara 4, 2, dan 1-1. Nah, kemudian pemerintah mendorong agar mekanisme kepulangan para atlet diperbaiki, bahwa terkait dengan prosedur karantina akan diberlakukan karantina terpusat setelah tiba di daerah masing-masing. Tentunya sebelum kembali dilakukan PCR, dan apabila dikenakan positif, maka akan ditreatment di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Mimika, dan Merauke selama 5 hari. Oleh karena itu, Dinkes maupun isoter yang ada akan terus dipersiapkan sampai dengan H+5. Terkait dengan daerah masing-masing, diminta daerah masing-masing untuk mempersiapkan isoter atau isolasi di wilayah atau di daerah masing-masing dan selama 5 hari, dan tentunya akan di PCR hari pertama dan hari keempat. Kemudian terkait dengan mekanisme kepulangan ini, diharapkan biaya tes dan karantina ditanggung oleh pemerintah daerah dan Satgas COVID daerah. Dan ini pemerintah akan melalui Satgas COVID akan memperbaiki perubahan revisi KI Satgas COVID yang nomor 19, dan ini akan diberlakukan terkait dengan wajib karantina ini di daerah per tanggal 12 Oktober. Kemarin sudah sekitar 30% daripada atlet kembali, itu persyaratannya adalah isolasi mandiri, sehingga ini akan ditarik menjadi isolasi di wilayah karantina di wilayah masing-masing selama 5 hari. Selanjutnya dapat disampaikan terkait persiapan daripada Superbike di KEK Mandalika tanggal 19 sampai dengan 21 November. Ini ada 3 rangkaian event, yaitu Asia Talent Cup pada tanggal 12-14 November. Kemudian ada Indonesia Mandalika World Superbike tanggal 19 sampai 21, dan persiapan untuk motobike tahun depan. Telah diputuskan jumlah penonton 25.000 dengan syarat 2 dosis sudah divaksin lengkap, dan pelaksanaan karantina untuk kru dan tim selama 5 hari. Ini untuk peserta. Kemudian vaksinasi untuk masyarakat dipercepat dengan Lombok Tengah minimum 50% untuk dosis kedua, dan penyelenggara membentuk Satgas Protokol Kesehatan untuk pengawasan di lokasi acara dan penyediaan masker secara gratis oleh Satgas dan TNI Polri. Pak Mendagri akan mengeluarkan Inmendagri terkait dengan pengaturan penyelenggaraan Superbike terkait dengan detail teknis. Kemudian untuk di tempat penyelenggaraan Superbike, Lombok Tengah, capaian vaksinasi dosis pertama sudah 75,31%, dosis kedua baru 13,55%. Arahan Bapak Presiden, TNI Polri nanti akan diminta untuk mengakselerasi agar sebelum penyelenggaraan sudah tercapai 50%. Kemudian ditargetkan minimal 70% dosis pertama di seluruh kabupaten di Pulau Lombok. Kemudian terkait dengan level assessment di NTB sudah secara provinsi berada di level 1, sedangkan di 5 kabupaten kota di Pulau Lombok, 3 kabupaten kota di level 2, dan 2 kabupaten di level 1. Selanjutnya terkait dengan perkembangan program pemulihan ekonomi, ini sampai dengan 8 Oktober itu sudah 55,9% atau 416,8 triliun. Di klaster kesehatan sudah 49,7% atau 106,87 triliun. Klaster perlindungan sosial ada 121,5 triliun atau 65,1%. Kemudian program prioritas 55,7% atau 65,69 triliun. Dukungan UMKM sebesar 62,04 triliun atau 38%. Klaster insentif usaha ada 95,8%. Sedangkan klaster kesehatan ada 106,87 triliun, antara lain untuk
diagnostik 63,2% atau 2,96 triliun. Terkait dengan perlindungan sosial, ini sudah realisasi 121,5, program PKH sudah 73,4% atau 20,79 triliun, kartu sembako sudah 58,6% atau 29,26 triliun, BLT desa 56,2% atau 16,2 triliun, dan bantuan subsidi upah 75,6 atau 6,65 triliun. Nah, kemudian Bapak Presiden tentu meminta agar atlet-atlet yang pulang untuk terus dimonitor agar bisa dijaga kontak tracing-nya dan dimonitor sampai dengan tentunya H+5. Dan ini sekali lagi ditegaskan, dan ini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk menyediakan karantina bagi atlet-atlet yang kembali dari PON tersebut. Terkait dengan kesiapan Kepri untuk membuka terhadap turis, ini sudah dipersiapkan, tadi mekanismenya sudah disampaikan oleh Pak Menko Marinvest dan berlaku sama, baik terhadap negara-negara yang bisa masuk, maupun terkait dengan persyaratan-persyaratan, termasuk persyaratan-persyaratan asuransi, dan sesuai arahan Bapak Presiden diminta agar disiapkan isolasi terpusat. Jadi selain rumah sakit, disiapkan isolasi terpusat, sehingga tentunya ini kesiapan untuk membuka daerah ini betul-betul menjadi percobaan yang nantinya bisa direplikasi di daerah lain sesuai dengan waktunya, dan rencananya diberlakukan pada tanggal 14 dan nanti akan dibuatkan surat edaran tersendiri. Demikian, terima kasih. Kami kembalikan Pak Menko Marinvest. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.